apa itu hukum itu begitu banyak ya, bahkan sebagian ahli mengatakan bahwa apa itu, hukum itu tidak bisa didefinisikan ya, tidak ada definisi yang paling tepat selama ini terkait dengan definisi hukum. Ya, jadi hukum itu sangat multi perspektif. Bahkan kalau kita belajar ilmu hukum atau science of law, itu kita menganggap bahwa sebagian juga menganggap bahwa hukum itu hanya merupakan produk yang dihasilkan oleh kekuasaan atau negara. Tetapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa hukum itu bisa diproduk oleh lembaga di luar negara itu ya. Jadi itu paham misalnya terkait dengan sosiologi hukum, ya kan? Kemudian kita juga belajar soal theory of law ya, teori hukum. Bagaimana konstruksi atau bangunan hukum itu sebenarnya ya, mulai dari hukum dasar yang praktis, kemudian apa itu hukum yang apa itu lebih jauh lagi, misalnya terkait dengan filsafat ya, yang nanti. Kemudian kita juga belajar soal history of law, sejarah hukumnya, bagaimana perkembangan hukum di masa Romawi dulu, abad pertengahan, abad apa itu zaman Renaissance, modern, postmodern, itu semua menjadi bahasan-bahasan. Kemudian kita belajar juga antropologi hukum, antropologi of law, itu mungkin sama yang disampaikan pada kuliah awal ya oleh Pak Dr. Laulan terkait dengan sosiologi hukum. Jadi antropologi ini ada hubungannya dengan materi sosiologi hukum ya, hukum dalam masyarakat seperti apa ya. Kemudian ada juga comparative of law. Jadi bagaimana kita melakukan perbandingan hukum ya. Jadi antara hukum di suatu negara itu dengan negara yang lain misalnya kan. Kalau kita melihat di Indonesia ini ada dua sistem hukum ya, ada sistem apa itu common law, kemudian ada sistem apa itu hukum barat ya. Jadi ada juga begitu ya. Jadi ada yang common law dan ada Eropa kontinental misalnya kan. Nah, kemudian ada juga logic of law, ada logika hukum. Kita belajar logika hukum. Bagaimana nalar-nalar hukum itu ya secara logik. Kemudian ada psikologi hukum juga, psikologi of law kita belajar. Kemudian ada yang terakhir ini terkait dengan politik hukum yang ada hubungannya dengan yang kita akan pelajari ya. Nah, selain apa ini kompleksitas hukum secara entitas ini sangat banyak sekali kajian-kajiannya, tetapi sebenarnya setiap bagian hukum ini, kajian-kajian hukum ini itu sebenarnya ada keterhubungannya ya, yang saya sebut dengan interdependensi. Jadi antara satu bahasan itu punya keterkaitan dengan yang lain misalnya. Jadi apa itu filsafat hukum, teori hukum dan segala macam itu punya hubungan misalnya dengan politik hukum. Jadi dia tidak terlepas ya. Jadi mereka pembangunan hukum itu dia tidak berdiri sendiri sebenarnya, meskipun pada realitanya kita itu banyak mempelajari pada aspek-aspek tertentu ya, misalnya kita konsentrasi hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata misalnya, tetapi semua ini adalah satu kesatuan. Nah ini apa itu digunakan untuk sebagai pendekatan atau tool of analysis, jadi alat analisisnya ya yang bekerja secara sistematik dan komprehensif. Jadi dia dijadikan sebagai psikoanalisisnya ya. Bagaimana perkembangan hukum kita dari ketika kita bicara soal kompleksitas hukum itu. Nah, kemudian politik hukum merupakan cabang disiplin ilmu yang baru ya. Kalau kita melihat bahwa memang disiplin ilmu politik hukum itu masih sangat baru dipelajari dibandingkan dengan ilmu hukum lainnya. Namun dari sisi manfaat atau aksiologisnya dapat memberi manfaat sama dengan ilmu hukum lainnya. Jadi meskipun ilmu politik hukum ini adalah ilmu hukum yang dianggap baru,
yang baru lahir misalnya, baru tumbuh, baru berkembang, tetapi dari sisi manfaat itu sama saja dengan ilmu hukum lainnya. Nah, kemudian pada tataran akademik, disiplin ilmu politik hukum telah menjadi mata kuliah wajib pada program pascasarjana. Jadi di hampir semua program pascasarjana ilmu hukum itu, politik hukum ini menjadi mata kuliah yang wajib ya, yang memiliki nilai strategis ya, karena untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan mahasiswa hukum dalam memahami hukum secara lebih komprehensif dan holistik. Jadi secara menyeluruh ya, holistik. Jadi dia memaknai hukum itu tidak hanya dari satu aspek saja ya, tapi dia secara menyeluruh dan holistik ya, lebih luas kajiannya. Kemudian perkembangan disiplin ilmu politik hukum di Indonesia masih sangat lambat ya, bisa dibuktikan dengan minimnya literatur terkait politik hukum. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini, yang para ahli hukum kita yang banyak yang konsentrasi di politik hukum itu hanya beberapa orang saja ya yang dikenal, mungkin seperti Mahfud MD, kemudian ada ya tidak cukup banyak orang lah yang mempelajari atau telah mengkaji bagaimana politik hukum itu ya, ini yang masih sangat kurang. Nah, ini saya coba memberikan satu pandangan Prof. Mahfud MD terkait dengan politik hukum ya, dari pandangan yuridis sosiopolitis ya. Jadi pandangan Mahfud MD dalam artikelnya yang saya baca, dia menganggap bahwa pengaruh konfigurasi politik ya, jadi konfigurasi politik, struktur politik itu bisa berpengaruh terhadap karakter produk hukum. Jadi kalau terjadi perubahan misalnya struktur politik di sebuah negara, maka itu juga akan berdampak pada karakter produk hukum. Misalnya kalau negara-negara misalnya sosialis, misalnya kan kita anggap begitu, negara-negara sistem keagamaan misalnya, itu pasti akan berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan ya. Jadi konfigurasi politik ini merupakan salah satu variabel bebas, jadi atau biasa disebut dengan independen variabel yang mempengaruhi karakter produk hukumnya. Jadi kalau negaranya otoriter, maka juga akan menghasilkan peraturan yang itu tadi bisa dia konservatif, misalnya kan elitis. Nah, kemudian kalau pemerintahannya itu menganut paham demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan itu bisa responsif ya, populistik. Jadi ini sangat tergantung pada konfigurasi politiknya ya. Jadi seperti apa? Karena itu punya pengaruh besar terhadap produk hukumnya. Nah, kemudian ada satu pandangan juga selain Prof. Mahfud MD dalam artikelnya, ada juga Beni Kaharman ya, yang coba menulis terkait dengan politik hukum itu. Dia menganggap bahwa konfigurasi politik ini dia juga punya pengaruh terhadap karakter kekuasaan kehakiman ya. Jadi besar sekali pengaruhnya ya. Kemudian sifat pemerintahan misalnya yang otoriter ini juga bisa berpengaruh terhadap ketidakotonominya ya, otonomi. Jadi kekuasaan kehakiman itu bisa dipengaruhi misalnya dengan konfigurasi politik ya. Kemudian misalnya kalau dia bersifat demokratis, maka dia menganggap bahwa kekuasaan kehakiman atau pengadilan itu akan lebih independen atau otonom. Jadi dia terbebas dari pengaruh-pengaruh politik. Nah, inilah kenapa penting sekali kita belajar soal politik hukum, karena politik hukum ini adalah sebuah instrumen yang diciptakan oleh penguasa atau yang disebut tadi sebuah konfigurasi politik yang bisa mengarahkan organisasi negara ini kepada
upaya untuk pencapaian tujuan dari negara itu. Jadi peranan politik hukum ini menjadi penting. Nah, inilah nanti kita akan ke depan, misalnya pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana politik hukum adat ya di Indonesia ini. Jadi bagaimana konfigurasi politik ini sehingga menjadikan hukum adat ini sebagai nilai-nilai yang menjadi basis argumentasi pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan di Indonesia. Nah, sehingga kami menganggap bahwa materi mata kuliah politik hukum adat ini menjadi salah satu hal yang penting yang harus dipahami oleh mahasiswa pasca sarjana Universitas Anjema sebagai basis kita ya. Karena kalau kita mengenal sistem hukum kita, kan di Indonesia ini ada sistem hukum nasional misalnya yang sudah berlaku secara nasional, kemudian ada juga sistem hukum barat ya yang masih kita gunakan di beberapa produk hukum, misalnya apakah di perdata atau pidana. Kemudian ada juga sistem hukum agama yang kita lihat, kemudian ada juga sistem hukum adat. Jadi ada beberapa sistem hukum yang yang ada di Indonesia ya, dan ini sangat kita rasakan ya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga mengapa kita penting melihat bagaimana konfigurasi politik atau dalam pemahaman politik hukum kita untuk mewujudkan ya cita-cita negara menjadi masyarakat yang adil dan makmur, misalnya seperti itu yang termaktub dalam konstitusi kita. Jadi politik hukum adat ini atau politik hukum ini menjadi materi yang sangat menarik ya, dan mungkin ke depan kita akan lebih banyak mendiskusikan itu ya, seperti apa konfigurasi politik hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, saya pikir kita sudah sepakat bahwa kita ini adalah semuanya adalah guru, maka ya silakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh saya panggil teman-teman saja ya, teman-teman mahasiswa pasca hukum Unanda yang ingin menyampaikan, apakah itu dalam bentuk pertanyaan atau ada pendapat-pendapat atau ada pandangan-pandangan yang yang bisa kita sampaikan ya, dan kita bisa saling belajar bersama ya. Jadi sekali lagi bahwa kita kuliah ini kita saling belajar ya, belajar bersama. Jadi hal-hal yang mungkin teman-teman temukan dalam lingkungannya itu bisa kita sampaikan dan kita diskusikan secara bersama. Silahkan mungkin jika ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa pasca, silahkan. Ya, silakan. Kita ini sudah, ya silakan Pak Indra Jaya, mungkin ada hal yang disampaikan. Silakan Pak Indra. Tidak ada suaranya Pak Indra, mana? Oh Pak, belum aktif mikrofonnya. Ya, siapa yang aktifkan ini kan? Saya. Tadi Pak Indra, mikrofon tak tadi. Aktifkan dulu. Pak Indra, wah. Jangan sampai dia lupa HP-nya, enggaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Pak Indra. Ya. Silakan Pak Indra. Iya, menarik ini mata kuliah ini politik hukum adat. Ya, siap, ini yang siap. saya mau tanyakan. Ya. Dengan kekinian yang ada sekarang ini, ya, betul, kondisi ya, politik yang ada di negara kita, ini apakah mata kuliah ini atau apakah yang terjadi di masyarakat adat yang dipolitisasi ini termasuk juga, karena kan sekarang ini banyak adat yang dipolitisasi dan tokoh-tokoh adat juga banyak yang berpolitik. Apakah ini termasuk ataukah ini adalah bagaimana cara pandang politik kita terhadap hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat? Itu sementara Pak Wakil Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih Pak Indra ya. Saya pikir ini menarik ya yang disampaikan Pak Indra, dan saya jawab dulu satu-satu ya. Maksudnya kita diskusikan dulu satu-satu ya supaya lebih, karena ini memang menarik ya.
Nah, benar yang disampaikan Pak Indra bahwa yang terjadi sekarang ini adalah ada politisasi hukum adat ya, masyarakat adat sebenarnya ya, masyarakat hukum adat. Nah, ini biasanya dimainkan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan ya tertentu, misalnya ya contoh kasus misalnya tidak usah kita jauh ya, misalnya di wilayah Luraya ini, karena Luraya ini adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, maka industri-industri, usaha-usaha investasi skala besar misalnya seperti perkebunan, pertambangan, itu banyak sekali di Luraya ya. Nah, investasi ini sering dia bersinggungan dengan masyarakat hukum adat misalnya ya, karena sebelum ya, kalau beberapa penyampaian dari riset-riset ya para ahli bahwa bahkan sebelum kolonial datang di Nusantara ini, karena belum ada Indonesia dulu ya, Nusantara ini, maka yang ada itu masyarakat hukum adat ya. Jadi masyarakat hukum adat ini sudah mendiami Indonesia sebelum kolonial datang. Nah, dengan kekinian misalnya, kalau kita melihat kondisi kekinian terkait dengan investasi yang ada, maka sering terjadi konflik ya, benturan antara investasi dengan masyarakat hukum adat yang ada di wilayah yang kebetulan menjadi tempat ya aktivitas usaha, apakah dia perkebunan, apakah pertambangan dan usaha yang lain. Nah, politisasi hukum adat ini, masyarakat hukum adat ini sering dilakukan oleh aktor-aktor tertentu ya untuk memanfaatkan masyarakat ini, kemudian mereka mengambil memperoleh keuntungan dari politisasi itu. Nah, ini memang menurut saya sebenarnya kalau kita melihat undang-undang atau kebijakan atau hukum yang dilahirkan oleh pemerintah kita, sebenarnya sudah banyak mengakomodir kepentingan hak-hak masyarakat adat dalam regulasi kita secara nasional. Nah, contohnya misalnya kalau kita lihat di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 18B ayat 2 kalau saya tidak salah, yang bunyinya bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan undang-undang. Jadi basis konstitusionalnya ini sangat jelas ya, bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, secara politik hukum sebenarnya ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat hukum adat dan kewajiban pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan. Nah, perlindungan ini ada dua ya kalau kita bicara secara konsep hukum. Ada perlindungan secara preventif dan ada perlindungan secara represif. Yang mana yang dimaksud dengan perlindungan preventif? Sampaikan beberapa pakar bahwa perlindungan preventif itu adalah bagaimana negara itu membuat sebuah kebijakan atau regulasi yang bisa menghormati dan melindungi masyarakat adat, misalnya kalau kita bicara konteks politik hukum adat. Kemudian yang mana yang dimaksud dengan perlindungan represif? Perlindungan represif itu adalah bagaimana negara melakukan upaya-upaya, melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang misalnya bisa memberdayakan masyarakat, misalnya kan masyarakat adat, sehingga apa yang dipahami Pak Indra tadi bahwa ini menjadi apakah dia sebuah politisasi hukum adat, saya pikir ini bisa diantisipasi atau tidak terjadi politisasi ketika memang kebijakan-kebijakan pemerintah ini tetap mengacu pada konstitusi kita ya, bahwa negara tetap mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat beserta hak-haknya ya. Ini menjadi hal yang penting dan saya pikir diskusi kita menarik ya. Dan menurut saya arah
arah politik hukum adat kita, saya pikir sudah sangat jelas ya bahwa negara kita sejak dari dulu sudah mengenal juga istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bahwa kita ini berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita punya beragam banyak suku ya, suku, bangsa, dan ini semua bisa hidup di Indonesia ini. Dan saya pikir dari sisi politik hukum secara konstitusional kita sudah mengakui bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Dan ini juga diterjemahkan di bawah undang-undang yang lebih di bawah lagi ya secara operasional. Bahkan sekarang kalau saya tidak salah misalnya kalau di Luhut Timur itu pemerintah kabupaten sudah membuat peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ya di sana. Dan ini sangat menarik ya untuk kita diskusikan. Terima kasih Pak Indra. Saya pikir itu untuk sementara ya. Mungkin masih ada yang lain yang mungkin yang bisa kita diskusikan. Ya. Jadi ini silakan kita berdiskusi ya karena ini pendidikan orang dewasa ya. Boleh saya masuk, Pak Dokter? Ya, silakan Pak Ahmadi, silakan Pak Ahmadi. Iya, terima kasih Pak Dokter yang juga kakak bagi saya. Banyak siap saya cara berpikir yang sangat konstruktif, saya pikir. Sampai di fase ini lebih dalami lagi tentang ilmu hukum, bukan cuma di tingkat lokal. Yang alhamdulillah berkat pengalaman sudah bisa sampai mengglobal. Ya, kita lihat di sini ada local wisdom of law dan government of law, di mana korelasi ini sebenarnya sangat sulit untuk dipertemukan, tetapi sejalan. Ya, sulit untuk dipertemukan, tetapi sejalan. Kalau menurut Aristoteles sendiri bahwa titik akhir dari sebuah politik itu adalah kepentingan pribadi atau kesejahteraan yang sifatnya individual, itu menurut si Aristoteles. Nah, tetapi ketika kita melihat kembali bahwa local wisdom of law justru jauh sebelum adanya pemerintahan sudah diterapkan di masyarakat, di mana sebagai contoh untuk melindungi hak perempuan di Aceh sana ada namanya harta penurun. Jadi harta penurun itu wajib orang tua memberikan rumah atau tempat tinggal atau tanah, lahan kepada anak perempuannya, maka di sana lebih diterapkan dengan sistem maternal. Beda dengan Sulawesi Selatan di sistem paternal. Untuk di Bali sendiri ada juga yang sifatnya lebih spesifik, hanya diurusi oleh kalau tidak salah di sana ada namanya bacan, diurusi oleh kepala suku yang ada. Alhamdulillah berkat bantuan kakak saya juga Pak Dr. Maman, sekarang perda tentang masyarakat adat Kabupaten Luhut Timur sudah ada. Dan saya sendiri sebagai salah satu pemangku adat Wotu untuk kemacuaan, kami akan tetap melihat local wisdom seperti apa sehingga ada korelasi yang bisa sejalan pemerintah. Katakan mungkin yang diterapkan di masyarakat adat ada namanya pamali. Jadi pamali ini jauh tahun sebelumnya orang dilarang tebang pohon karena ada pamali. Jadi ada denda namanya yang sifatnya sanksi sosial ketika melanggar. Nah, sanksi sosial ini masyarakat adat tidak berani melanggar. Tetapi ketika pemerintah atau katakanlah birokrasi kita mau membuat jalan, automatically pohonnya juga akan ditebang, gitu. Ini pentingnya local wisdom saya pikir untuk melihat korelasi antara politik system of government law dan local wisdom politik of law.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai diterapkan, saya lihat di sana ada namanya tanah adat, di mana pengelolaannya sesuai dengan kearifan lokal ke depan tanpa harus merusak hutan, tetapi juga masyarakat bisa mendapatkan hasil-hasil dari hutan. Kira-kira politiknya, sistem politik yang diterapkan untuk masyarakat lokal seperti itu saya pikir, Pak Dokter. Dan bisa sedikit saya tambahkan, Pak Indra, betul sekali yang disampaikan sama Pak Indra. Salam kenal, Pak Indra. Ya, semoga sempat silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dulu yang lain. Silakan kalau masih ada. Tidak apa-apa. Ya. Pak mana? Nanti siap. Ya, terima kasih Pak Ahmadi ya. Saya pikir Pak Ahmadi ini saya sudah cukup lama kenal ya, sebagai adik dan juga sebagai guru saya ya. Kalau di banyak hal misalnya terkait dengan isu-isu lingkungan, saya juga sering belajar sama Pak Ahmadi ini, dan Pak Ahmadi ini adalah salah satu pemuda yang punya kepedulian ya terhadap pelestarian lingkungan ya, dan sudah banyak hal yang dilakukan beliau, dan bagaimana merubah sampah plastik itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, dan saya pikir ini sangat luar biasa. Nah, benar yang disampaikan Pak Ahmadi tadi, bahwa memang nilai-nilai ekosistem ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena kearifan menjadi nilai-nilai kebenaran sebenarnya ya. Jadi kearifan itu adalah nilai-nilai kebenaran yang sudah dipahami cukup baik oleh masyarakat, sehingga perilaku mereka, kemudian aktivitas mereka itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai luhur tadi itu ya, nilai-nilai baik itu menjadi satu pedoman ya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga disinilah menurut saya, pemikiran saya, bahwa pentingnya politik hukum adat itu ya menjadi salah satu basicnya ya, dasarnya untuk melakukan upaya-upaya perlindungan, penguatan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, termasuk terkait dengan hak-hak masyarakat itu juga ya, perlindungannya itu. Karena kalau kita lihat misalnya terkait misalnya hak wilayah dan yang lain, itu kan sebenarnya secara politik hukum, regulasi secara nasional itu sudah diatur di misalnya Undang-Undang Pokok Agraria, misalnya kan, bahwa disebutkan bahwa di situ ada hak wilayah, dan bahkan hak menguasai negara dalam politik hukum agraria kita itu bisa diserahkan kepada masyarakat hukum adat itu ya. Kalau kita baca misalnya di pasal 2 kalau tidak salah Undang-Undang Agraria di ayat 4 ya. Jadi selain negara memiliki hak menguasai negara atas sumber daya alam dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, ternyata masyarakat adat juga itu bisa diberikan hak menguasai ya oleh negara. Jadi itu bisa ada seperti itu ya. Dan saya pikirnya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang ditransformasi menjadi sebuah regulasi, dan banyak lagi ya di peraturan-peraturan yang lainnya yang bagaimana pemerintah atau negara ini berusaha untuk tetap memperhatikan kebudayaan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat adat kita, karena memang secara kenyataannya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa bangunan negara kita itu memang dibangun dari masyarakat yang sudah sejak lama hidup ya di negara kita. Nah, cuman memang yang harus kita diskusikan ke depan juga memang ini, karena kan kalau kita bicara masyarakat hukum adat dalam konteks konstitusi kita itu ada dua hal ya. Yang pertama, selain masyarakat hukum adat tadi itu dalam bentuk sebuah komunitas, mungkin contohnya misalnya kayak Wotu, ada
Cerekang misalnya, atau apalagi yang ada di timur ya, ada Padoe dan yang lain, itu juga dikenal masyarakat adat dalam konteks kerajaan ya. Jadi di konstitusi itu ada dua. Ada yang ada di pasal 1 di pasal 18B ayat 1 bahwa negara mengakui juga pemerintahan daerah istimewa seperti kayak Yogyakarta, tetapi di pasal 18B itu lebih pada komunitasnya ya. Jadi ada dua hal ya. Nah ini yang harus kita bisa memisahkan itu sebenarnya ya. Yang mana politik dalam kerangka pengakuan terhadap pemerintahan masa lalu, karena ini kan kerajaan dulu sebelum ada Indonesia sudah ada kerajaan ya. Kalau misalnya di Luraya ini yang paling dekat kita ada namanya Kedatuan Luwu misalnya kan. Itu adalah salah satu bentuk pemerintahan masa lalu dan itu juga tetap diakui, dihormati keberadaannya oleh negara misalnya. Dan bahkan yang kalau kita lihat kayak Jogja misalnya kan masih merupakan daerah istimewa, itu bahkan dilegalkan dalam undang-undang. Tetapi di pasal 18B ayat 2 ini agak berbeda ya. Dia bicara soal kesatuan ya. Ada satu masyarakat yang tinggal di satu wilayah yang hidupnya itu tergantung pada sumber daya alam ya. Itu yang disebut dengan false Gemenskapen ya, kalau dalam bahasa dulunya begitu ya. Jadi disebut bahwa ada satu kelompok masyarakat yang hidup di satu wilayah dan hidupnya itu tergantung pada sumber daya. Yang disampaikan Profesor Van Vollenhoven itu bahwa satu unit masyarakat yang terorganisir itu yang disebut di pasar, berbeda dengan yang disebut dengan pemerintahan masa lalu atau kerajaan ya. Sehingga ini mungkin yang teman-teman sekalian mahasiswa pasca bisa membedakan itu ya, mana yang pemerintahan masa lalu dengan komunitas masyarakat adat yang dimaksud dengan Rechtgemenskapen itu ya, masyarakat yang tinggal di satu wilayah ya. Nah ini mungkin menurut saya memang mata kuliah ini sangat menarik ya, karena ini sangat dekat dengan kita ya, baik dalam konteks keindonesiaan maupun secara khusus di Luraya ya. Nah, ini penting dan ini juga yang banyak membingungkan ya. Kalau saya biasa ke Surako misalnya diskusi dengan orang-orang di sana, memang itu tadi mereka masih sangat sulit membedakan mana yang dimaksud dengan pemerintahan masa lalu dalam bentuk kerajaan, sistem kerajaan, kemudian dengan komunitas masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam konstitusi itu. Nah inilah mungkin menjadi catatan pemikiran pemerintah bagaimana membuat suatu instrumen hukum misalnya, apakah dia akan menguatkan pemerintahan masa lalu ini atau melindungi misalnya kepentingan komunitas yang dimaksud tadi itu ya, masyarakat adat ini. Nah ini menurut saya menjadi diskusi yang akan menarik ya. Silakan kalau masih ada yang lain ya. Ini sampai jam berapa ya? Karena saya akan masih ada nanti ya kuliah tapi jam 1 ya, metode penelitian. Silakan dilanjut lagi kalau masih ada pandangan-pandangan lain selain sudah Pak Indra, Pak Abbas, Ahmadi tadi. Pak Maruf ini mungkin ada yang mau disampaikan Pak Maruf? Silakan Pak Maruf. Ya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, silakan ya. Makasih banyak Pak Maruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf agak terlambat. Nah, semalam Tidak apa-apa Pak Maruf ya. Silakan. Baru tadi jadwalnya kelihatan. Ya. Ini agak telat bangun. Ya. Saya agak tertarik dengan penyampaian yang saya ikuti barusan dengan dialog dengan teman-teman terkait dengan hukum adat, karena memang kebetulan memang sejak selesai S1 saya banyak bergulat dengan kelompok-kelompok pedalaman ya, yang
yang kental dengan aturan-aturan adat lokal mereka gitu di Sulawesi Tengah, khususnya di Toli-Toli. Hanya saja memang hukum-hukum ini kan ada di kepala masing-masing tetua adatnya gitu. Tidak jarang ya, mungkin saya belum menemukan bahwa itu tertulis misalnya. Atau seperti apa. Entah kalau di Luwu Raya, saya orang Luwu tapi lebih besar di luar. Jadi saya tidak terlalu memahami, jadi saya juga ini bersyukur bisa bergabung di kuliah ini, sehingga saya bisa lebih mengenal atau lebih memahami apa yang terjadi di kampung kelahiran, kampung leluhur saya gitu kan. Nah, tetapi menarik begini Pak Dokter, hukum adat ini kan ada jauh sebelum Undang-Undang Dasar 1945. Sementara kalau kita bicara peraturan adat, hukum adat itu kan jauh sebelum itu sudah ada, ya. Baik yang oleh komunitas-komunitas adat itu ataupun oleh kerajaan-kerajaan yang memiliki aturan-aturan yang juga memang bersumber dari adat istiadat sebuah kerajaan gitu. Nah, maksud saya mohon maaf karena saya tidak ikuti tadi di awal. Saya apa yang saya pikirkan aja yang saya sampaikan dengan apa yang saya dengar barusan dari diskusi kita. Silakan Pak Baru, tidak apa-apa. Mungkin dimatikan saya videonya kalau agak berat, Pak Baru. Mungkin jaringannya ya. Secara real, karena yang tertulis itu kan memang seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi. Ya, siap. Tetapi realitasnya itu masyarakat adat saat ini itu berjuang dan bertarung untuk mendapatkan pengakuan pada suatu wilayah. Ya, betul. Para intelektual dan para pengambil kebijakan. Tetapi di luar itu, seperti yang ada di Sulawesi Tengah itu kan banyak hukum adat yang berlaku di tetapi mereka tidak memiliki hak-hak ulayat misalnya. Itu yang saya ingin tanyakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Maruf. Ya, saya pikir menarik sekali ya disampaikan oleh teman-teman sekalian, termasuk Pak Maruf, bahwa memang kalau kita bicara realita ya, bahwa memang masa hukum-hukum adat ini belum mampu ya memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat ya, termasuk pada hak-haknya. Tetapi perlu juga dipahami bahwa di awal saya sampaikan bahwa terkait dengan upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat itu secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 45 ini sebenarnya sudah sangat jelas ya, bahwa di pasal 18B ayat 2 dikatakan bahwa negara mengakui dan melindungi kesatuan-kesatuan. Jadi ada ya, minta maaf ya, mungkin karena jaringan. Halo, bisa didengar? Dengar Pak. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak siapa tadi? Pak Maruf ya. Saya pikir memang benar yang disampaikan oleh beliau bahwa memang secara faktual ya, secara kenyataan bahwa memang selama ini masyarakat adat itu dengan hukum-hukum yang mereka miliki, mereka memang belum mampu melindungi komunitasnya, misalnya melindungi hak-haknya dari pengaruh-pengaruh ya. Nah, menurut saya sebenarnya masyarakat adat, hukum adat ini secara konstitusional
itu sudah terdengar kan? Halo? Iya, didengar, Ya, dengar. jadi secara Dengar. konstitusional sebenarnya Pak Maruf di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 18B ayat 2 itu sudah sangat tegas ya, dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi ada banyak masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya ya. Nah, ini sebenarnya menjadi peluang masyarakat adat misalnya untuk mengajukan misalnya, mengusulkan ke pemerintah untuk membuat sebuah regulasi misalnya ya. Regulasi itu apakah levelnya bisa di tingkat daerah ya. Jadi ada perda. Kalau di Luraya ini Pak Maruf sudah hampir semua daerah sudah ada perda terkait dengan perlindungan masyarakat adatnya ya. Dan basisnya itu selain dari konstitusi tadi, undang-undang dasar, juga memang ada beberapa peraturan-peraturan, misalnya ada Permendagri tahun nomor 54 kalau tidak salah ya, bahwa Menteri Dalam Negeri pernah membuat surat ya, ada itu keputusan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan upaya identifikasi dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Dan modelnya sederhana ya, kalau sudah ada perdanya, kemudian nanti pemerintah daerah akan membentuk namanya panitia masyarakat adat. Jadi nanti masyarakat adat akan mengusulkan ke pemerintah daerah untuk diberikan pengakuan ya, pengakuan terhadap eksistensi dan wilayahnya ya. Jadi bukan hanya komunitasnya tapi wilayah, karena ya sepanjang yang saya ketahui yang namanya masyarakat adat tentu mempunyai wilayah ya, karena wilayah itu adalah merupakan satu teritori di mana hukum adat mereka itu akan diberlakukan. Ya, jadi pengakuan itu bukan hanya pengakuan subjeknya ya masyarakat adatnya, tapi objeknya juga. Jadi hak-hak masyarakat adat itu. Dan benar yang disampaikan Pak Maruf tadi bahwa memang ya masyarakat adat ini sebelum negara ini ada memang sudah ada, mereka sudah hidup ya. Dan yang menjadi dasar pemikiran pembentukan konstitusi kita memang juga basisnya dari masyarakat adat itu ya. Setelah terjadi perdebatan ya antara Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo misalnya dan Hatta, bahwa negara kita ini sebenarnya mau dibentuk dalam konsep negara apa misalnya kan. Dan pada saat itu sederhana saja ya, Pak Prof. Supomo mengatakan bahwa mungkin kita lebih baik mengadopsi konsep negara integralistik ya. Jadi bagaimana dari Sabang sampai Merauke ini menjadi satu kesatuan, dan karena secara kenyataan secara faktual bahwa memang masyarakat kita ini hidup bersuku-suku, berbangsa misalnya kan, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang bisa disatukan dalam NKRI. Jadi konsepnya seperti itu. Dan saya pikir politik hukum adat ini menjadi sebuah salah satu bahan pembelajaran kita untuk melihat sejauh mana peran-peran negara dalam melakukan konfigurasi politik tadi untuk menciptakan mengangkat misalnya atau menjadikan hukum adat ini sebagai salah satu basis untuk menyusun sebuah peraturan misalnya kan, perundang-undangan. Nah, ini mungkin ke depan yang kita akan selalu diskusikan, dan saya pikir teman-teman semua sudah lebih banyak memahami, dan sebenarnya memang ya pantasnya kita ini harus lebih banyak mendiskusikan ya dengan pengalaman-pengalaman, pengetahuan yang kita miliki terkait dengan masyarakat adat atau politik hukum masyarakat adat. Nah, terima kasih Pak Maruf. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada hal yang lain, ada teman-teman yang ingin memiliki pandangan lain, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter informasi dan jawabannya. Saya betul belajar juga memang persoalan ini. Ya, makasih Pak Dokter. Bagaimana Pak Rauf? Ada yang mau disampaikan Pak Rauf?
Saya pikir Pak Rauf ini sangat dekat dengan konflik-konflik ya masyarakat adat ya, apalagi berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya Pak Rauf ya. Bagaimana Pak Rauf? Mohola beliau itu, mohola. Silakan Pak Rauf. Mohola. Toma kakak trans, Malili. Bagaimana? Oh, Pak Rauf ini sama dengan Pak Indra ya. Tiap hari lihat masalah ya di sana. Pak Ahmadi, masih ada yang mau sampaikan Pak Ahmadi? Sebelum kita akhiri ya. Baik, Ya, silakan Kandaku. Pak Ahmadi. Selamat bertemu di kelas. Suaranya tidak terlalu keras Pak Ahmadi. Suara tak? Iya, sepertinya jaringan ini. Halo. Silakan Pak Ahmadi. Iya. Bagaimana di Lu? Kalau kita lihat di Lu Pak Ahmadi. Kalau di Kabupaten Lu sendiri, Pak Dokter, Ya. analisanya adalah kita sebenarnya di sini ada efek sosial. Ada efek sosial setelah terbentuknya Lu Utara, kemudian Lu Timur setelah terpisahnya. Ada efek sosial yang terjadi di mana secara adat itu tidak terlalu diperkuat lagi dengan aturan-aturannya. Gitu. Tetapi memang kalau berbicara tentang politik pemerintahan, bahwa in this case itu kita cuma sebagai warga negara yang harus taat, patuh terhadap hukum. Tapi asasnya, asas pemeliharaan, kemudian asas dasar dari pengetahuan ada di adat itu sendiri, ada di aturan adat itu sendiri. Karena kita diasuh dari kecil tentang aturan-aturan adat yang tidak tertulis dalam aturan pemerintah. Contoh kecil, Mapatabe. Contoh kecil, Bare. Bagaimana mapaceke wanua, bagaimana mapaceke kampung, macera, tasi, dan sebagainya. Ada local wisdom yang diterapkan. Iya. Di sini pentingnya kita melihat korelasi sebenarnya agar aturan pemerintah dan aturan adat bisa sejalan. Karena kalau kita mau runutkan, melihat pengejawantahan antara aturan pemerintah dan aturan adat terkadang benturan di lapangan. Contoh, ketika ada mungkin pohon malelue atau mungkin kayu besar yang diagung-agungkan masyarakat adat, dan kemudian di waktu yang sama pemerintah harus menebang, dengan kata lain membuat jalan raya. Sementara pohon ini dikeramatkan secara adat. Ya, di sini pentingnya kesamaan berpikir terlebih dahulu. Bedanya dengan di aborigin Australia sana, sampai pemerintahnya sekarang menerapkan sistem kearifan lokal, di mana ketika menemukan pohon, itu pohonnya tidak ditebang, jalannya yang dikasih belok. Jadi pohonnya tidak ditebang, jalannya yang dikasih belok. Kalau di sini pohonnya di depan, pohon ditebang juga. Ini perbedaan cara berpikir di mana Ya. law itu saya pikir tidak terlalu kuat. Padahal sebenarnya di Undang-Undang Nomor 18 A dan itu sangat diperkuat aturan-aturan mainnya. Itu penambahan dari saya. Oke, kasih banyak Pak Ahmadi. Saya pikir ini adalah gagasan yang menarik ya Pak Ahmadi. Teman-teman sekalian, bahwa Pak Ahmadi ini mengajak kita, mungkinkah misalnya terjadi harmonisasi ya Pak Ahmadi ya, antara hukum masyarakat ada tadi dengan hukum pemerintah ya yang diproduksi oleh negara. Dan menurut saya memang seharusnya seperti itu Pak Ahmadi ya. Jadi tidak kalau dia hukumnya memang dibangun dengan berbasis pada kebutuhan masyarakat, saya pikir
akan mudah diharmonisasi ya. Nah, memang akan tetapi kan realitanya juga produk-produk sebagian ya, mungkin tidak semua ya, produk hukum positif kita, negara kita ini terkadang juga lahir karena basis pada kepentingan tertentu ya. Tapi nah, inilah mungkin yang sering terjadi benturan ya ketika akan diimplementasikannya, karena hukum yang diproduksi ini tidak betul-betul bisa mengakomodir realitas ya. Jadi dia tidak kompatibel dengan hukum yang ada di masyarakat. Nah, menarik gagasan Pak Mahdi tadi adalah bagaimana ke depan ini bisa diharmonisasi antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum-hukum negara. Nah, inilah sebenarnya mungkin dalam kerangka politik hukum ini mungkin yang akan menarik ya diskusi kita ke depan Pak Mahdi. Dan saya pikir ini sangat luar biasa ya, dan Pak Mahdi juga sudah mencontohkan tadi gambaran bagaimana di aborigin misalnya kan, kalau ada yang seperti itu. Nah, ini tinggal bagaimana nanti pemerintah kita bisa melihat realita itu ya, sehingga tidak kebijakan ini bisa jalan, aturan ini, tetapi juga tidak merugikan masyarakat. Nah, ini penting juga ya, termasuk dan sebenarnya hal-hal yang disampaikan Pak Mahdi ini harusnya juga berlaku pada investasi-investasi itu tadi Pak Mahdi ya, yang skala besar misalnya kan, ya oke lah, misalnya ada yang mengambil keuntungan, manfaat misalnya untuk usahanya, kemudian untuk negara misalnya, tetapi juga jangan mengabaikan masyarakat sekitar ya, terkait dengan sosial, lingkungan, budaya mereka kan. Saya pikir kalau ini bisa diharmoniskan, saya pikir ke depan negara ini akan lebih baik lagi ya, dan semua orang akan merasakan manfaat dari sebuah kebijakan. Dan ini menarik sekali diskusi kita ya ke depan, dan saya pikir kalau sudah tidak ada lagi, mungkin nanti kita akan ketemu jam berapa lagi nih? Jam 1 ya, ada kuliah metode penelitian hukum. Dan saya pikir teman-teman butuh istirahat, dan terima kasih. Saya pikir kuliah kita ini yang harus kita jaga ya. Ini pendidikan orang dewasa ya, jadi kita nanti lebih banyak berinteraktif saja ya, berdiskusi, ada gagasan-gagasan kita. Nah, teman-teman juga mungkin sebelum misalnya masuk di Zoom kuliah, tidak apa-apa mungkin membaca dulu referensi misalnya, ada yang lain baru kita coba diskusikan terkait dengan materi-materi kuliah kita ke depan ya. Tidak apa-apa kita saling terbuka, dan kita sudah sepakat di awal ya bahwa semua orang itu adalah guru ya, kita sepakat itu ya. Jadi saya ini sebagai dosen dan teman-teman lain hanya membantu kita, memfasilitasi kita mendiskusikan ketika misalnya ada hal yang kita anggap penting, dan ini menjadi proses pembelajaran kita secara bersama ya ke depan. Dan saya berterima kasih sekali atas masukan-masukan, pemikiran-pemikiran teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ini suasana ini harus selalu kita jaga ya, kita jaga dengan siapapun dosen yang mengajar selain saya, sehingga interaktif ini bisa jalan, karena kita ini bukan lagi mahasiswa satu ya yang baru dikenalkan sesuatu, tapi sebenarnya kita ini sudah punya pengetahuan, pengalaman di mana saja kita berinteraksi, dan misalnya di kuliah S2 pasca ini coba kita diskusikan secara bersama seperti apa hal-hal, dan kira-kira bagaimana solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi terkait dengan hukum, termasuk terkait dengan politik hukum ya. Nggak apa-apa teman-teman nanti bisa membaca bukunya Prof. Mahfud MD misalnya tentang politik hukum, dan ini Karman tadi banyak sekali ya, ada beberapa literatur terkait dengan politik hukum, dan bisa juga di-download di internet ya, banyak sekali materi-materi. Jadi media pembelajaran kita sekarang ini sudah sangat mudah ya, karena bisa diakses, ada artikel dan segala macam. Supaya nanti ketika kuliah selanjutnya kita akan lebih banyak memang berinteraksi ya, mendiskusikan terkait dengan politik hukum adat ini. Mungkin begitu saja, mungkin teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan terima kasih atas pembelajarannya. Dan kita ketemu lagi ya di jam berapa tadi? Jam 1 ya, kalau salah. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.